Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 3487. Ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 3487. Di sini ada terawangan sebuah batu berwarna hijau. Ya, apapun bentuk bendanya itu sesungguhnya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena terawangan itu yang dilihat bukan bendanya, melainkan yang dilihat adalah karakter energi yang terpancar, karakter vibrasi energi yang terpancar dari benda tersebut. Ya, untuk benda nomor 3487, ya, ini Mbak Wira merasakan sedikit, ya, sedikit vibrasi energi. Kenapa kok sedikit? Karena ini ada hubungannya dengan kedekatan antara pemilik khodam ini dengan si khodam yang berada di dalam benda ini. Jadi sebelum Mbak Wira lanjutkan, Mbak Wira sampaikan dulu, Mbak Wira tegaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya benda ini belinya di mana, harganya berapa, praktisinya siapa. Mbak Wira betul-betul tidak tahu. Jadi hanya berdasarkan foto yang dikirim lah, ya, Mbak Wira baca apa adanya baik ya dibaca baik, adanya biasa ya dibaca biasa, adanya kurang ya dibaca kurang. Ya, jadi tolong jangan menganggap bahwa kalau hasil pembacaannya kurang indah berarti Mbak Wira sentimen atau nggak senang dengan penjualnya. Hal itu tidak ada. Jadi benar-benar murni dibaca dari foto yang dikirim, semacam itu. Lalu yang kedua yang perlu Mbak Wira sampaikan adalah tidak ada unsur ya ingin menjatuhkan ataupun menjelek-jelekkan siapapun, maupun tidak ada unsur ingin membaik-baikkan atau meninggi-ninggikan siapapun. Kenapa? Karena toh Mbak Wira tidak kenal dengan penjualnya, tidak kenal dengan praktisi yang meritualkan. Ya, jadi semuanya netral ya, tanpa ada maksud apapun. Bahkan andai kata kok benda itu diritual sendiri oleh Mbak Wira, apabila kosong ya tetap Mbak Wira sampaikan kosong, karena tidak ada masalah ya. Suatu benda bertuah, suatu benda berkhodam itu bisa rusak, bisa mati khodamnya, bisa hilang tuahnya, bisa habis energinya seiring dengan penggunaan. Jadi betul-betul tidak ada masalah dengan praktisi yang membuat, melainkan kondisi itu memang bisa berubah seiring dengan bagaimana seorang pemilik benda bertuah memperlakukan benda yang dia miliki, semacam itu. Kita kembali untuk sebuah batu berwarna hijau dari klien nomor 3487 ya. Benda ini ketika Mbak Wira cek ya, pengecekan sendiri melalui beberapa tahap, beberapa metode. Yang pertama secara vibrasi energi ya. Kenapa kok secara vibrasi energi? Karena benda-benda bertuah itu pasti memiliki energi ya. Setidaknya 90% benda bertuah itu memiliki energi. Nah, dari energi yang terpancar itulah kita bisa membaca ya, bagaimana kondisi dari khodam, bagaimana kondisi benda bertuah tersebut ya, sehingga dari sana kita mendapat informasi yang bisa kita sampaikan kepada si pemilik benda. Benda bertuah sendiri bisa mengandung 3 macam energi. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jelas untuk benda yang pertama ini, untuk benda 3487 ini tidak masuk ya, tidak masuk kategori energi alam semesta. Kenapa? Karena energi alam semesta itu suatu benda yang memang dia terisi energi, yang mengisi adalah alam semesta tanpa campur tangan praktisi yang meritual. Ya, jadi memang benar-benar benda itu adanya berenergi karena alam yang membuatnya demikian. Contohnya adalah batu-batu mustika ya, mustika merah delima, mustika kelapa, mustika kacang, mustika apalagi rantai babi dan seterusnya. Nah, ini tidak masuk itu. Kenapa? Karena Mbak Wira juga tidak menemukan energi alam yang ada pada benda ini. Yang kedua yaitu energi manusia. Siapa energi manusia itu? Ya praktisi yang meritualkan dengan metode-metode tertentu, teknik-teknik khusus, ilmu-ilmu ya langka, mantra-mantra yang ya setiap praktisi punya mantranya sendiri, punya doanya sendiri, punya tekniknya sendiri. Dengan teknik-teknik yang dia miliki, dia kuasai, dia bisa memasukkan energi praktisi yang meritual, energi dirinya, energi manusia ke dalam suatu benda bertuah ya, sehingga benda yang sebelumnya tidak bertuah jadi ada tuahnya. Tuahnya datang dari mana? Dari energi praktisi yang meritualkan. Lalu yang ketiga ada energi dari khodam ya. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dengan perjanjian tertentu ya, dengan kesepakatan khusus. Dia kemudian mau membantu manusia dan bermukim, bertempat tinggal, menghuni suatu benda, sehingga benda yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah oleh karena adanya energi dari khodam yang menempati benda tersebut. Nah, seorang praktisi harus bisa membedakan ya
energi yang ada pada suatu benda itu tergolong yang mana. Nah, untuk benda dari klien nomor 3487 ini bukan energi alam. Ya, Mbak Wira menangkap ini adalah energi manusia serta memang ada hodam yang bermukim atau menghuni ya batu atau benda tersebut. Nah, secara vibrasi energi Mbak Wira merasakan jauh ya antara hubungan antara pemilik hodam dengan hodamnya itu jauh. Kemungkinan memang ini benda semacam warisan begitu ya, atau mungkin benda yang baru di ritual sehingga memang pemilik yang sekarang itu tidak tahu menahu terkait khodam yang ada pada benda ini. Nampaknya apakah di sini klien nomor 3487 juga baru mendapat benda ini sehingga dicekkan begitu ya, ada khodamnya atau tidak. Nah, nampaknya semacam. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira ya, betul apa tidak bahwa memang pemilik dari benda ini hubungannya kurang dekat. Nampaknya baru memiliki atau baru diberi atau baru beli atau baru menemukan atau baru ya belum dekat ya, oleh karenanya Mbak Wira menyimpulkan semacam itu. Nah, kemudian ya metode yang berikutnya yang Mbak Wira pakai adalah metode visual ya, metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual, tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam yang bisa dilihat secara visual, secara penglihatan mata. Nah, di sini kalau Mbak Wira mendapatkan penglihatan ya, tentu kita sudah sering bahas ya, kalau kita tidak bicara bentuk atau wujud dari jin. Kenapa? Karena khodam itu kan jin yang sudah ditundukkan. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Manusia tidak mampu ya melihat wujud asli dari jin ya tentu atas izin Allah ya, manusia khusus yang dipilih oleh Allah. Tapi Mbak Wira ini tidak merasa sebagai manusia khusus yang dipilih oleh Allah ya. Ibadah juga ada yang bolong, maksiat juga masih ada yang jalan, sehingga kalau Mbak Wira bilang ini bentuk dari jin kok Mbak Wira terlalu pede. Maka dari itu ketika Mbak Wira bilang wujud, bilang penampakan, yang Mbak Wira maksud di sini atau di istilahnya itu batasan definisi operasional itu adalah kita ngomongin karakter dari energi ya, jadi bukan bentuk secara harfiah, secara saklek. Oleh karenanya apabila ada perbedaan definisi bentuk ya, ada perbedaan dalam menjelaskan bentuk, mengilustrasikan bentuk ya, harap maklum karena yang Mbak Wira sampaikan di sini bukan wujud ya, melainkan karakter dari vibrasi energi yang dia miliki. Nah, Mbak Wira mendapat penglihatan yaitu sosok wanita memakai jubah hitam panjang. Berarti kalau seperti itu penampakannya, maka berarti jenis kelaminnya adalah wanita ya. Memakai jubah hitam panjang, berarti auranya hitam, auranya gelap. Berarti ini adalah karakter dark entitas. Di sini klien nomor 3487 tentu tidak asing dengan istilah dark entitas ya. Dark entitas bukan berarti khodam itu jelek, jahat, negatif, bukan. Ya, dia aliran kiri begitu saja. Kemudian karena auranya hitam berarti dia punya special skill dalam hal apa? Sihir, manipulasi pikiran, mengontrol pikiran, mempengaruhi pikiran, dan hal yang berbau sihir lainnya ya. Asal khodam kira-kira dari laut ya, di sekitaran Kalimantan ya. Masuk kategori jin laut, usianya kira-kira 2800-an tahun dengan level power sekitar 90. Tentu kita tidak bisa saklek bicara level dan usia. Mbak Wira sudah pernah membahas panjang dengan judul memaknai usia dan level khodam. Itu hanyalah perkiraan atau estimasi yang dibuat oleh seorang praktisi yang memungkinkan pendapat antar praktisi itu berbeda. Ya, kenapa? Karena itu kira-kira. Mbak Wira memberi standar apabila Mbak Wira bicara tua maka usianya itu 3000 tahun ke atas. Kalau 2800 ya kira-kira mendekati tua ya. Dengan level 90 ini level maksimal. Apabila Anda hubungannya sudah dekat dengan khodam maka keluar angka 90. Tapi kalau sekarang seperti ini kondisinya, ini kira-kira 60 ya, karena memang belum maksimal. Hubungan antara pemilik dengan khodam masih sangat jauh ya, sangat jauh. Kalau Mbak Wira bilang sangat jauh. Untuk tuanya sendiri ya, kalau kita lihat wujudnya adalah wanita ya, misterius ya, berpakaian hitam, berarti auranya hitam. Di sini berarti dia punya tua dalam hal apa? Pengasihan ya, pengasihan untuk membuat orang mudah senang, mudah suka, kemudian proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Yang tentu pengasihan dan proteksinya ini melalui apa? Sihir. Sihir itu bagaimana? Secara fisik Anda tidak berubah, tapi dalam persepsi orang lain Anda terlihat lebih cantik, lebih menarik, lebih ganteng, lebih gagah, lebih maco, lebih dewasa, lebih berwibawa, lebih misterius, lebih membuat penasaran, sehingga orang akan mudah senang, mudah suka, mudah tertarik karena penasaran, karena menganggap Anda lebih
dibanding dengan orang lain secara fisik Anda tidak berubah, tapi dalam persepsi atau penangkapan orang lain Anda berubah, terlihat jadi lebih menarik. Kemudian kalau proteksi dengan sihir ya, berarti proteksi tersebut bukan dengan badan. Ibaratnya itu begini ya, Anda tahu tembok ya, tembok itu proteksi dengan badan, dengan pagar betis, itu tembok. Kalau ada demo, polisi memakai shield ya, pelindung, itu berarti proteksi dengan pagar betis, dengan tubuh. Nah kalau dengan sihir itu proteksi dengan medan energi, proteksi dengan pagar listrik, proteksi dengan pengaruh kekuasaan. Nah, bisa membedakan ya. Kalau kita main tembak-tembakan ya, misalnya SWAT atau online misalnya, itu pelurunya ada dua macam. Ada peluru mekanik terbuat dari besi, ada peluru energi yang terbuat dari energi. Nah ini sihir itu masuk kategori yang energi. Jadi proteksi, tapi proteksi tidak menggunakan pagar betis. Kenapa? Karena ini ras-ras penyihir, ras-ras witch ya, witch WITC ya, witch penyihir. Maka segalanya berlangsung dengan sihir, menggunakan efek sihir. Ini bisa dibayangkan ya. Nah dia bagus banget kalau proteksinya itu sifatnya dari hal yang sifatnya gaib. Serangan gaib, serangan jin negatif, serangan energi negatif itu bagus. Tapi kalau bahaya yang sifatnya nyata kurang, bahaya rasa kurang, gitu ya. Kemudian selain asian dan proteksi serta sihir, dia juga punya tuah untuk kerejekian, tapi kerejekiannya lebih ke penglaris dagangan ya. Ini tuah belum jalan dengan baik ya. Kalau Anda ingin tuahnya jalan dengan baik, Mbak Wira menyarankan menggunakan rutin melakukan komunikasi dengan khodam serta memberikan hadiah. Bagaimana cara melakukan komunikasi dengan khodam sudah Mbak Wira bahas di beberapa video sebelumnya ya, utamanya dilakukan dengan meditasi. Kenapa? Karena bagi yang awam ini saat kita meditasi maka fokus, hening, khusyuk. Jadi kalau kita melakukan komunikasi dengan khodam langsung klik dari hati ke hati. Ya, tata caranya sudah ada di beberapa video sebelumnya dengan judul melakukan komunikasi dengan khodam ya. Kemudian kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan memberikan dupa gaharu cap raja omyang. Kenapa? Karena terbuat dari serbuk gaharu herbal. Ini secara vibrasi energi bagus banget untuk benda-benda bertuah ya. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Udah ketemu caranya diskon di Tokopedia, 150.000 dapat 2. Ya silahkan kalau memang Anda tertarik untuk mencoba menggunakan offering ya dupa gaharu herbal ya, aman, jadi tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Silahkan bisa langsung cek di Shopee dan Tokopedia ya, dupa herbal gaharu cap raja omyang. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Untuk benda milik Anda ini aman tanpa dampak negatif, cuman memang hubungannya jauh ya. Silahkan Anda bisa melakukan pendekatan sama seperti kita melakukan pendekatan kepada wanita. Memang butuh rutin, butuh kontinuitas gitu. Oke, itu tadi untuk hasil terawangnya. Mbak Wira tunggu tanggapannya, Mbak Wira tunggu ceritanya, sharing pengalamannya. Siapa tahu apapun yang Anda bagikan ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya nanti apapun yang Anda ketik akan Mbak Wira screenshot untuk nanti dipasang di channel YouTube Mbak Wira. Terima kasih, selamat malam.